Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Pum! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan.
Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan."
Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki? Apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya? Keterampilan apa yang akan kita butuhkan? Kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri.
Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Wah, roket yang kamu naiki terus mendekati bulan dan akhirnya mendarat. Kamu langsung mengenakan seragam dan bekerja sesuai dengan shiftmu di pabrik setempat yang mengekstrak air dari permukaan bulan. Di sini juga ada tempat produksi bahan bakar. Sejumlah pengendara rover mulai terlihat menjelajahi permukaan bulan. Setelah shift kerjamu usai, kamu naik roket lagi menuju rumah layaknya naik bus biasa. NASA tengah mengupayakan teknologi ini dan menetapkan misi Prime 1, alias Polar Resources Ice Mining Experiment 1 sebagai langkah kuncinya. Misi ini dimulai pada tahun 2022. Nah, kita cari tahu lebih lanjut yuk. Roket pendorong dan langkah keduanya terpasang di pad peluncuran. Luncurkan! Bahan bakar roket mulai terbakar untuk menaikkan roket. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 38.616 km per jam. Saat terbang sengebut ini, kamu bisa menempuh perjalanan dari New York ke London cuma dalam waktu 8 menit. Setelah bahan bakarnya terpakai semua, roket pendorong dilepaskan, kemudian mendarat mulus di permukaan bumi. Langkah kedua dengan payload kapsul menyalakan mesin setelah langkah pertama lepas. Roketnya terus melaju. Begitu mencapai orbit, payload kapsul mulai terbuka, lalu melepaskan lander bulan Nova-C. Pesawat luar angkasa ini berbentuk silinder sepanjang mobil sedan dan lebarnya melebihi tinggi rata-rata manusia.
Mesin mulai menyala dan memulai perjalanannya. Lander ini terlebih dulu mengelilingi bumi untuk melakukan manuver gravitasi. Dengan begini, kecepatannya akan bertambah tanpa boros bahan bakar. Karena posisinya masih di orbit, gravitasi bumi bisa memengaruhinya. Pesawat luar angkasa ini kelihatan seperti jatuh. Arahnya bukan menuju permukaan bumi, tapi mengikuti lintasan orbitnya. Setelah mengitari bumi satu kali, lander ini menyesuaikan lintasannya menuju bulan. Jarak tempuhnya 384.000 km, kurang lebih 9,5 kali keliling bumi atau 93 kali jarak Amerika Serikat dari pesisir barat ke timur. Pesawat luar angkasa modern bisa menempuh jarak ini selama 9 jam, sedikit lebih lama daripada perjalanan dari New York menuju Los Angeles dengan pesawat. Padahal, para astronot pertama perlu terbang selama 72 jam sebelum mendarat di bulan. Novasi hampir sampai di tujuannya. Pesawat ini mengelilingi bulan sambil mengurangi kecepatan. Para ilmuwan udah nentuin tempat yang paling pas untuk melakukan pendaratan, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada tanda-tanda kalau di bawah lokasi pendaratan terdapat es. Kedua, modul bulan harus bisa terus melakukan komunikasi radio dengan bumi. Hal ini nggak akan mungkin dilakukan kalau lander berada di sisi terjauh bulan. Saat astronot pertama terbang di sekitar bulan, mereka kehilangan kontak selama beberapa menit. Koneksinya baru bisa kembali lagi setelah pesawat ruang angkasa mereka keluar dari bayangan bulan. Dan terakhir, harus ada sinar matahari. Lander punya panel surya untuk menyalakan peralatan ilmiah, komputer di pesawat, dan modul komunikasi. Jadi, mereka perlu sinar matahari langsung. Wahana pendarat terus mendekati permukaan bulan. Pesawat ruang angkasa ini memperlambat kecepatannya saat mendekati lokasi pendaratan, kemudian melayang-layang. Beberapa detik lagi, dan akhirnya mendarat. Wahana ini berhasil melakukan pendaratan mulus. Saatnya mengebor permukaan bulan. Untuk menjalankan tugasnya, lander ini dipasangi regolith dan ice drill for exploring new terrain. Jadi, sederhananya, perangkat ini merupakan pengebor besar berukuran 1 meter, hampir sepanjang kaki orang dewasa. Setelah didapatkan spot yang cocok, alat ini diturunkan ke permukaan bulan. Kemudian, pengeboran akan dilakukan dalam beberapa tahap. Wahana pendarat perlu mengangkat bor beberapa kali untuk ngeluarin tanah dari lubang bor. Tujuannya agar mata bornya enggak rusak. Lalu, wahana pendarat perlu menganalisis komposisi tanah. Caranya dengan memboyong perangkat Mass Spectrometer Observing Lunar Operation atau MSOLO. Cara kerjanya simpel kok. Alat ini mengionisasi atau memberi muatan pada partikel tanah hingga menggerakkannya. Lalu terbentuklah medan magnet kuat yang mempengaruhi partikel bermuatan hingga lintasannya berubah. Berbagai zat, molekul, dan atom bergerak ke segala arah di dalam medan magnet. Maka kita akan bisa mengidentifikasi massa dan muatan setiap partikel dengan menganalisis perubahan lintasan atom. Kita cuma perlu ngecek tabel periodik Mendeleev untuk nyari tahu jenis atom yang bisa kita temukan di dalam sampel. Para ilmuwan berharap mereka bisa nemu air. Kutub selatan bulan menjadi tempat yang sangat pas untuk menjangkau es dengan bor. Dan ekuatornya akan jadi tempat yang cocok untuk menjaga kontak radio dan ngisi daya panel surya. Tapi di sini mungkin nggak ada es karena suhunya terlalu panas. Wahana pendarat juga akan membawa lunar hopper untuk menjelajahi permukaan bulan sambil membawa beban sekitar 0,9 kg. Para saintis juga akan menguji teknologi komunikasi 4G. Maka, lander perlu dilengkapi dengan sejumlah modul khusus. Kalau pengujiannya berhasil, kita akan bisa menggunakan jangkauan seluler untuk berkomunikasi di bulan sama seperti di bumi. Tapi tujuan utama misi ini adalah untuk ngebuktiin kalau sumber daya di bulan bisa digunakan di masa depan. Pada awal tahun 2023, NASA dijadwalkan akan mengirim rover otonom Viper atau Volatile Investigating Polar Exploration Rover ke bulan. Rover ini akan mendarat di kutub selatan bulan karena alasan yang sama, yaitu keterkaitan antara bumi dan sinar matahari. Ukuran rover ini kira-kira sebesar mobil golf yang akan membawa bor dan alat penganalisis tanah. Para ilmuwan juga udah nentuin rute rover ini. Panjangnya sekitar 16-24 km dan waktu tempuhnya selama 100 hari. Alat ini akan mengebor tanah di bulan untuk mencari esnya serta memetakannya.
Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan kedatangan astronot ke bulan dan membantu mencari sumber daya berharga seperti air. Pada tahun 2020-an nanti, NASA akan meluncurkan misi Artemis. Makanya, para ilmuwan telah membuat pesawat luar angkasa Orion selama puluhan tahun. Pesawat ini bisa memboyong 6 astronot. Wahana peluncur yang akan membawa Orion menuju orbit adalah Space Launch System. Kalau sudah jadi, wahana ini akan menjadi roket paling kuat dalam sejarah manusia. Penerbangan pertamanya akan dilakukan tanpa awak pada tahun 2022. Seperti lander bulan, pesawat luar angkasa akan masuk ke orbit, melakukan satu putaran di sekitar planet kita, kemudian terbang ke bulan. Setelah sampai, pesawat ini akan tetap berada di orbit selama 6 hari, kemudian kembali ke bumi. Pesawat ini akan berada di luar angkasa selama 25 hari. Misi kedua rencananya akan diluncurkan pada September 2023 dengan membawa 4 astronot menuju bulan. Mereka akan terbang di sekitar bulan, kemudian kembali tanpa mendarat di permukaannya. Ini akan menjadi misi awak pertama ke bulan sejak tahun 1972. Misi ketiga, Artemis III, rencananya akan diluncurkan pada 2024 untuk memperingati 55 tahun pendaratan bulan pertama. 4 astronot akan melakukan perjalanan ke orbit bulan. Setelah sampai di tujuan, 2 astronot akan pindah ke Starship HLS. Ini adalah wahana pendarat bulan baru yang dirancang oleh SpaceX. Kemudian mereka akan melakukan pendaratan mulus di permukaan bulan. Para astronot akan menghabiskan beberapa hari di sana. Kemudian lander akan terbang kembali ke orbit, menyatu dengan Orion dan kembali ke bumi. Rencananya akan ada pembangunan stasiun luar angkasa di orbit bulan bernama Lunar Orbital Platform Gateway. Stasiun ini akan mirip seperti stasiun luar angkasa internasional yang terbuat dari banyak modul. Ada juga elemen daya dan propulsinya. Ini akan menjadi modul pertama yang dilengkapi dengan mesin manuver dan propulsi. Nggak lupa juga panel suryanya yang akan menghasilkan energi untuk stasiun ini. Satu modul lagi akan bertanggung jawab untuk melakukan sejumlah tugas yang meliputi komunikasi dan pengisian bahan bakar. Kemudian akan ada sejumlah modul tinggal yang bisa menampung para astronot hingga selama 90 hari. Disitulah mereka akan makan, tidur, berolahraga, dan melakukan eksperimen ilmiah. Stasiun ini akan dilengkapi dengan lengan robot yang bisa membantu pesawat luar angkasa menempel ke stasiun ini, serta memasang peralatan ilmiah tambahan di luar stasiun. Akan ada modul airlock. Pesawat yang masuk akan bisa melakukan docking dengan stasiun di sana. Bentuknya akan mirip seperti tempat parkir untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. Astronot juga bisa menggunakannya sebagai pintu keluar angkasa. Ada juga Sample Return Vehicle. Pesawat luar angkasa mini ini akan mengirimkan sampel tanah bulan menuju stasiun dengan menggunakan robot. Gateway akan jauh lebih kecil dari ISS. Sebagai perbandingan, stasiun dekat bumi tersebut saat ini memiliki 11 modul. Dan total biayanya sekitar 150 miliar dolar atau lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Di masa depan kita akan menggunakan stasiun ini sebagai landasan peluncuran untuk mengirim pesawat luar angkasa ke planet lain, seperti Mars atau ke angkasa luar. Roket yang diluncurkan dari ISS akan hemat bahan bakar karena nggak perlu melawan gravitasi bumi. Tapi para astronot di Gateway akan lebih berisiko terpapar radiasi daripada mereka yang berada di ISS. Medan magnet bumi berperan sebagai perisai. Tugasnya mendispersi cahaya matahari yang membahayakan. Dan astronot yang tinggal di situ menerima radiasi sama besar dengan penumpang pesawat komersil di bumi. Bulan terlalu jauh dari medan magnet planet kita. Jadi semua modul stasiun Gateway juga harus terlindung dari radiasi matahari.